Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Pistol Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih terkait dengan adanya RUU ASN kepada Bapak Ibu semua yang dinanti-nantikan oleh honorer. Nah, ini ada informasi dari jpn.com Bapak Ibu semua yang terbit hari ini jam 19. Seperti apa informasinya juga saya belum mengetahui, tapi saya ketika melihat langsung saya angkat informasinya di YouTube saya. Coba kita langsung bahas bersama seperti apa Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan sebuah berita dari jpnn.com seperti biasa Bapak Ibu semua. Di sini terkait dengan adanya RUU ASN. Nah, ini sih yang ditunggu-tunggu oleh semua honorer khususnya karena ada aturan yang jelas di dalam informasi tersebut. Seperti apa sih informasinya? Coba kita bahas bersama. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini, saya ambil informasinya atau beritanya dari jpn.com, yaitu dengan judul RUU ASN segera disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR. Semoga saja kita aminkan Bapak Ibu semua di kolom komentar. Mohon kita berdoa bersama semoga RUU ASN ini tidak berubah atau misalnya berubah direvisi dengan yang lebih baik seperti itu. Tidak justru menghapus yang sudah diinformasikan di draftnya. Nah, kita aminkan saja. Misalnya Bapak Ibu tidak mengetahui nih seperti apa isi dari RUU ASN tersebut, cek saja di video-video saya. Cari saja RUU ASN Abah Channel. Di sana ada informasi baik bagi Bapak Ibu semua. Nah, seperti biasa ini diterbitkan Selasa 26 September tahun 2023 jam 19.00. Nah, di sini langsung saja kita Bapak Ibu semua. Informasinya jpn.com Jakarta. Komisi 2 DPR dan pemerintah sepakat membawa rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Hal ini setelah seluruh fraksi yang ada di Komisi 2 DPR dan pemerintah bersepakat untuk membicarakan pada pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU ASN. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita bisa menyetujui rancangan UU ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2? Tanya Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 26 bulan 9. Jadi tadi nih Bapak Ibu semua. Coba saya akan mencari informasi ini ya Bapak Ibu semua, yaitu rapat yang dilaksanakan tadi pagi. Setuju, jawab peserta rapat yang dihadiri Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli. Kemudian Doli mengatakan bahwa revisi UU ASN ini merupakan salah satu perhatian Komisi 2 DPR. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR berharap UU ini dapat menjadi payung hukum penyelesaian masalah honorer. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh, dan frase P3K paruh waktu, yang nanti akan dijelaskan lebih terperinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah, ungkap Doli. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan bahwa Komisi 2 DPR juga sudah sepakat mengawal secara sungguh-sungguh persoalan tenaga honorer. Pihaknya meminta pemerintah segera menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintah yang mengatur teknis terperinci terkait dengan peralihan honorer menjadi P3K. Nah, ini mungkin sebagai flashback saja atau sebagai pengingat saja untuk pemerintah khususnya. Semoga saja bisa melihat video saya ini. Bahwasanya sampai saat ini Bapak Ibu semua yang belum terjamah itu di teknis di sekolah. Nah, sekolah itu masih belum terjamah. Dalam artian memang ada teknis. Tapi mereka ini tidak bisa melamar di instansi mereka. Padahal sekolah itu membutuhkan loh. Membutuhkan operator, membutuhkan ini. Nah,
Dikarenakan keterbatasan dari jenis jabatan yang ada dan formasi yang tidak ada di sekolah mengakibatkan mereka tersebut mendaftar di tempat lain. Nah, ini semoga ada perhatian khusus juga dari pemerintah khususnya. Kemudian, Menpan RB Abdul Azwar Anas mengatakan RUU muncul agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas nasional yang akan kian mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agil, dan profesional sebagai harapan pimpinan fraksi yang tadi disampaikan, kata Anas. Dia menyampaikan bahwa RUUSN awalnya merupakan usulan anggota DPR yang disampaikan lewat surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI. Dalam surat tersebut, DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi klaster pertama adalah klaster penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K. 3. Klaster terkait dengan kesejahteraan P3K. 4. Klaster terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan kelima, klaster pengangkatan honorer. Jadi memang benar Bapak Ibu semua, kalau kita membaca secara keseluruhan, secara detail, itu memang disampaikan seperti ini. Ada beberapa klaster yang diutamakan, termasuk juga untuk honorer. Saya sudah membacanya. Misalnya Bapak Ibu belum membaca, silahkan cek saja di ABA channel ini. Sudah ada informasinya kok, tinggal dicek saja. Anas menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah evaluasi dan menambahkan sejumlah pembahasan dalam RUUSN. Dengan demikian, RUUSN ini bisikan 7 klaster. Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kami rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN yang tidak perlu menunggu 1 tahun. Semoga saja nih ya Bapak Ibu semua bisa terjadi. Dengan begitu, rekrutmen ASN bisa saja dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Kita aminkan saja di kolom komentar. Kemudian ada kemudahan talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian penuntasan tenaga honorer, reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja citra ASN. Jadi inilah informasi yang bisa disampaikan dalam berita ini. Dan memang benar yang diinformasikan di berita ini memang ada Bapak Ibu pada RUUSN. Dan saya ingin mengetahui saja, atau ingin mengetahui juga seperti apa sih rapat yang tadi, cuplikannya seperti apa. Saya masih belum mengetahui karena baru melihat informasi ini. Jadi coba saya akan carikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kelanjutan dari video ini Bapak Ibu bisa lihat di ABA channel di video selanjutnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe ABA channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan ABA channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.